Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Halo semuanya, welcome back to Podcast Hydran bareng gua Putu. Dan setelah di beberapa episode lalu gua ngobrol sama narasumber gua yang punya pengalaman tentang jualan konten dewasa. Dan ini juga sebenarnya terkait dengan beberapa waktu lalu sempet ada kreator yang ketangkep di salah satu bandara karena kontennya yang sebenarnya cukup kontroversial. Dan sebenarnya udah lama juga bikin konten kayak gini. Kali ini gua akan ngobrol sama salah seorang wanita yang katanya dia punya tips banyak banget nih yang tentunya bakalan bikin pria dewasa lebih tenang, lebih nyaman, dan gak ada lagi tuh istilah insecurean di atas ranjang tentunya. Nah, siapakah dia? Langsung aja gue kenalin. Di sini ada Mbak Ade Rizka atau yang akrab disapa Mbak Pretu. Halo Mbak Pretu, welcome to the podcast ya. Halo Asik. Putu. Gimana kabarnya Mbak? Asik, baik kok. Baik, jadi Mbak Pretu ini sebenarnya satu circle sama gue karena Iya, ternyata ya kita ya. Dulu itu Mbak Pretu itu kerja juga di salah satu perusahaan majalah dewasa gitu, Male Magazine. Kaget gue ternyata kita satu circle cuy. Iya, cuma dulu mungkin pegangan kita beda, tapi dunianya sama, media juga ya. Iya, betul. Kalau yang nggak tahu, Male Magazine itu dulu lumayan eksis di tahun berapa tuh? 2000 berapa ya, 2010-an ya? Sampai 2011-an ya? 13, sampai tapi 15. ditutup di 2015 ya. Sayang banget ya. Dulu kan Mata Lelaki, kalau yang tuh. tahu tuh Mata Lelaki. Emang lagi jaya-jayanya dulu ya? Dia karena majalah magazine digital yang pertama. Dan yang download banyak banget ya? Dan itu beneran pure buat laki-laki cuy. Berarti tapi cewek boleh dong Boleh baca. banget. Isinya kan model-model gitu kan. Nah, dan pada waktu dulu itu sebenarnya gue nggak pernah tektokan langsung ya dulu. Iya kita ya. Karena bagiannya beda. Tapi ternyata wah, kenal sama ini, kenal sama itu. Wah, ternyata satu circle. Nah, jadi sekarang ini kita akan bahas banyak banget soal dunia laki-laki. Kenapa? Karena Mbak Pretu ini sampai sekarang masih kerja di seputar dunia laki-laki atau pria dewasa gitu. Kalau gue kan udah insaf, jadi Assalamualaikum. udah hijrah ya, jadi udah nggak di dunia media lagi gitu. Dan Mbak Pretu ternyata masih berkutat di dunia itu gitu. Jadi mungkin kita akan awali obrolan hari ini dengan apa yang udah kita singgung di awal gitu, tentang Mbak Pretu mungkin boleh share dulu tentang bagian apa yang sebenarnya menarik dari dunia laki-laki, Mbak? Dunia laki-laki itu banyak loh yang menarik. Apa tuh? Mungkin karena gue perempuan kali ya. Tapi asli kalau dunia laki-laki kalau ditanya apa yang menarik itu sebenarnya insecure-nya. Iya, apa tuh biasanya? Apakah soal look, tampang, finansial, atau kerjaan, karir? Kurang insecure kalau masalah tampang, good looking, finansial. Oh, kurang ya? Anjir, kurang itu tuh. Apa masih dong? ada nih insecure yang paling
lumayan loh itu insecure-nya. Gue kan juga cowok. Mungkin yang denger podcast ini juga kan hampir 90% itu cowok. Apa nih? Gue juga penasaran. Nih, insecure laki-laki itu yang paling nakutin nih, itu Edi asli. Edi. Apa tuh Edi? Edi itu ejakulasi dini cuy. Oh, gue baru tahu itu singkatan Edi itu. Iya, Edi. Ejakulasi dini. Sebenarnya nama bapak gue Edi anjir. Oh, maaf ya. Kalau itu nggak nakutin lah. Sumpah, tapi ini istilah Edi itu emang dari dulu. Enggak dari dulu, itu kayak singkatan medisnya aja. Kalau di medis. Edi. Oh, bapak mengalami Edi. Oh, di medis tuh dibilang Edi, ejakulasi dini disingkat Edi. Oh, berarti intinya adalah orang itu insecure. Ya, kondisi di mana kondisinya Edi, bikin insecure. Kondisi Edi tuh bikin insecure, tapi Edi itu tuh masih bisa lo atasin. Sebenarnya kalau lo stamina oke, Edi itu nggak akan terjadi. Nah, masalahnya stamina oke itu kayak gimana gitu loh. Stamina oke itu kayak peredaran darah lo tuh lancar, lo nggak stres, itu lo bisa pasti dengan tegak paripurna. Oh, jadi intinya sebenarnya soal Edi tadi yang paling utama itu adalah melancarkan peredaran darahnya dulu gitu. Nih, sekarang gini. Lu bangun nih. Kalau cowok pagi-pagi itu kan pasti tegak dong, bangun dong. Auto gitu ya. Si Joni kan pasti tuh tegak dengan sendirinya. Itu kan karena lu udah istirahat, peredaran darah lu lancar, udah oke. Jadinya dengan sempurna penis lu bisa. Nah, suami lu namanya Joni. Jambar. Nah, udah gitu kalau cowok itu sebenarnya kalau gue bilang dia wajib banget untuk punya peredaran darah yang lancar karena larinya ke Mr. P-nya. Oh, jadi sebenarnya yang bikin Mr. P-nya itu kenceng adalah aliran darah yang lancar gitu. Jadi semua aliran darah yang ada di tubuh itu semua ngalirnya ke situ, makanya jadi kencang gitu. Berarti mereka yang itunya lemah, maksudnya kayak penisnya mungkin nggak terlalu kencang, terus juga cepet, itu aliran darahnya nggak bagus gitu. Jadi karena nih, ketika misalnya cowok ya, ketika cowok dapat rangsangan seksual, penis itu kan pasti akan ngalamin ereksi dong. Nah, tapi kalau kurangnya aliran darah ke penis, organ vital itu pasti ya kehilangan kemampuan itu dan terjadilah kayak ejakulasi dini ataupun disfungsi ereksi. Oh, jadi bentar deh, kalau EDI atau ejakulasi dini sama disfungsi ereksi itu sama? Secara tidak memuaskan iya sama. Oh, tapi secara fungsional berarti sebenarnya ya ini sama-sama nggak berfungsi gitu. Sama-sama mengecewakan pasangan pastinya. Tapi kalau EDI itu kan ya lu cepet cerot tuh. Tapi kalau disfungsi ereksi itu ereksi lu tuh nggak optimal. Jadi tapi bisa ereksi sebenarnya. Jadi keras gitu. Enggak, kerasnya pun nggak lama. Jadi kayak ilustrasinya tuh kayak pisang. Jadi pisang sekeras-kerasnya pisang itu pasti patah dong. Lu potek. Oh, patah. Tapi kan ini kalau barang nggak patah dong. Nah, ereksi yang paling paten itu timun atau apa yang ngomong namanya? Terong. Nah, itu kan keras tuh. Tapi kan patah juga. Enggak. Malah dipotong-potong kalau mau masak buat lalapan juga timun. Lu lalap deh tuh balado. Nah, jadi difungsi ereksi itu yang nggak optimal untuk melakukan berhubungan itu. Jadi karena kerasnya atau itu apa ya nggak optimal dalam sarafnya saat melakukan tempur. Oh, jadi ketika lu tempur ketika tempur kan keras nih. Oke, keras main pisang ya. Kayak pisang. Nah, ketika main di dalam, tempur di dalam, dia akan bisa mendadak kayak tahu lagi. Oh, jadi lembek lagi. Cuy. Oh, tapi dia sebenarnya belum selesai gitu. Belum, sama-sama. Dua-duanya enggak klimaks. Nah, kalau Edi itu ya lu klimaks tapi pasangan lu jauh. Lu tahu sendiri cewek itu kuat dong. Berarti
kesimpulannya kalau EDI atau ejakulasi dini itu cerotnya cepet. Kalau disfungsi ereksi itu dia tuh keras, tapi belum selesai, nggak lama, udah lemas lagi. Jadi sempet keras main, terus nggak lama tiba-tiba lemas gitu. Padahal dianya belum klimaks gitu. Nah itu bikin cowok jadi insecure. Oh, dua hal itu yang bikin cowok interview lagi insecure. Nah, oke. Kayak gini. Lu pernah nggak nonton Sex Life di Netflix? Jadi anjir tuh sebenarnya Sex Life itu sempat viral kan kemarin. Terus temen-temen gue juga banyak yang ngepost, tapi gue nggak nonton sebenarnya. Series kan, soalnya series kan itu kan. Iya, series. Iya. Jadi nih series ya, jadi gue ceritain Sex Life dikit ya. Boleh. Sekalian gue juga mau tahu abis ini siapa tahu kan gue denger terus nonton nih Sex Life itu kayak gimana filmnya. Nih Sex Life itu cerita tentang ini kan, tentang kehidupan rumah tangga. Oh, rumah tangga. Jadi menikah nih si pemeran utamanya. Iya, pemainnya si Sarah Saul gitu deh namanya. Dia pemeran jadi Billy. Nah si Billy ini asli cakep banget gitu. Billy itu cowoknya? Dia namanya Billy tapi. Billy ya? Cakep deh. Dia pokoknya ratu dansa. Pokoknya kehidupan masa mudanya tuh yang fun asli, yang party tiap malam, nge-sex, pokoknya semuanya. Kehidupan malam dia itu hidup dia deh. Sampai akhirnya dia nikah tuh asli idaman cewek-cewek banget. Jadi yang punya suami ganteng, tajir, sayang keluarga, punya semuanya. 2 anak. Harusnya dia kayak di surga dong. Udah punya anak 2 akhirnya. Pokoknya kayak di surga deh kalau untuk hubungan rumah tangga. Tapi ternyata kayak kayak ekonomi yang cakep, anak-anak udah sepasang, tapi ternyata dia pingin punya rasa seks lagi gitu loh. Jadi di situ tuh cowok atau suaminya itu entah kenapa jadi nggak bisa muasin dia lagi. Dia jadi kayak kangen kenikmatan seks gitu loh. Jadi yang ini cowok suami gue nggak nyentuh, kurang gitu ya. Kenapa suaminya nggak nyentuh ya? Kalau di cerita itu sih dia kayak kena disfungsi ereksi lah ya lakinya. Jadi ceritanya disfungsi ereksi nih. Jadi ketika si Billy itu lagi on-onnya minta main dong, suaminya ini pasti lama kerasnya gitu loh. Udah lama kerasnya, sekali keras anjir langsung lembek. Langsung Nah akhirnya nggak jadi main. Belum sempat main. Anjir nggak jadi main. Jadi kita cuma nonton bagian foreplay terus tahu ya akhirnya lah yang nonton aja kecewa. Gimana Billy? Akhirnya si Billy itu tuh ini dong pikirannya kayak ke masa lalu gitu, di mana seks tuh tiap hari nge-seks puas deh, klimaks gitu. Nah sampai akhirnya dia tuh kayak stalking mantan si Billy ini, dan ternyata emang asli ya, pasti pokoknya nanti ada series yang episode berapa gitu, anjir gede banget itu mantannya cuy. Terongnya. Emang nggak disensor? Enggak lah, makanya lo tonton. Oke, gue nonton. Nah jadi itu kenapa nih, dan pokoknya ini suaminya pun jadi kesel sendiri karena dia merasa gue gak kuat ya, gue gak bisa ngimbangin seksnya istri gue gitu. Tapi ini beneran gak disensor nih? Enggak disensor. Masuk beneran? Bokep dong? Iya masuk dia. Iya lah. Jadi pokoknya kalau lu memposisikan diri lu itu suaminya, yang kalau gak salah namanya Cooper. Kenapa dia kurang bergaulan? Cooper coy. Jadi si Coopernya ini tuh insecure. Jadi dia jadi kayak jadi pokoknya kalau istrinya mau ngajak main, dia ngeri tuh. Dia ngeri karena dia nggak bakal bisa keras. Nah, gue yakin nih kalau si Cooper ini peredaran darahnya lancar, dia pasti bisa tegang, woy. Dia nggak tahu tuh peredaran darahnya itu bisa kenceng atau lancar dengan cara apa gitu dia nggak tahu. Nah sebenarnya nih kalau untuk ngomongin peredaran darah lancar buat cowok, itu kan memang lumayan banyak nih
ingredientnya lah, ibaratnya kayak lu harus olahraga, lu makanannya harus sehat, ya, semuanya terjaga, no pola smoking, tidur. Iya. Nah ternyata lu bisa kok untuk tegak ya, paripurna. At least bikin nggak insecure gitu kali ya. Oke. Nah sebenarnya jadi kunci untuk cowok nih, pembuluh darahnya itu harus lancar, Put. Soalnya kalau cowok dapat rangsangan seksual, Mr. P-nya tuh, si Joni tuh akan mengalami ereksi kalau aliran darahnya itu langsung tuh ke organ vital kita. Organ vital lu. Iya dong, masih kita. Iya. Jadinya organ vital nya itu bisa ereksi sempurna. Tapi kalau peredaran darah lu nggak lancar, organ vitalnya itu jadi kehilangan kemampuannya buat ereksi dan terjadilah dia disfungsi ereksi. Oh, berarti kalau misalkan orang yang ngerasa dia itu keluarnya cepet gitu, atau kok lemas ya, terus dia akhirnya datang ke obat kuat. Wah, kayaknya harus beli obat kuat nih di Kalimalang, yang pinggir-pinggir jalan kan banyak tuh. Nah, biasanya ke situ terus coba pakai obat kuat. Apakah itu juga benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan ED dan juga disfungsi ereksi tersebut? Ih, pinter. Ini salah satu komen terajib nih. Langsung ke to the point, obat kuat. Nih, tapi sebenarnya nih, ini mungkin gue yakin cowok-cowok udah banyak yang ngerti gitu loh. Sebenarnya obat kuat itu agak-agak lumayan bahaya. Jadi memang dia pasti akan bikin lu strong gitu loh. Pokoknya Joni lu udah lewat itu, udah nggak kayak si Terong atau Timun lagi. Pasti bakalan keras. Tapi masalahnya kalau obat kuat yang di pinggir-pinggir jalan atau yang ada di pinggiran Kalimalang yang lu bilang itu tuh dia bikin kepala bawah lu tegang, sama kepala atas lu juga lebih tegang. Oh iya. Anjir, banyak loh yang meninggal gara-gara obat kuat. Karena sampai meninggal ya. Itu kan lu bakal bisa ereksi. Tapi ketika lu salah minum obat nih, lu minum obat kuat, dia memang melancarkan peredaran darah lu, tapi kayak loss gitu loh. Jadi peredaran darah lu tuh yang ngalir. Jadi jantungnya tuh kayak mau double, triple malah. Jadi bikin jantung lu tuh kayak gitu. Itu apa? Bukannya karena dia tuh minumnya atau konsumsinya terlalu banyak ya? Jadi kan ada takaran-takarannya nggak sih? Iya betul. Tapi kadang kan kita punya histori medis yang mana tahu kalau itu cowok punya penyakit darah tinggi, gitu ya? hipertensi atau jantung. Nah itu kan rawannya di situ. Nah jadi better lu minum suplemen aja deh. Suplemen yang aman buat badan lu dan stamina lu jadi oke. Oh, jadi maksud itu lebih baik lo tuh konsumsi yang emang udah terjamin aman dulu lah ya gitu, dan udah ada lembaga-lembaga atau memang mungkin perusahaan yang sudah terdaftar di BPOM misalnya gitu, dan ini udah teruji secara klinis aman untuk dikonsumsi. Ketimbang beli yang di pinggir-pinggir Kalimalang tadi, karena mereka mungkin yang di pinggir Kalimalang nggak ada izin atau kayak gitunya ya, mungkin ya, jadi dianggapnya nggak aman, walaupun itu mungkin berfungsi, tapi kita nggak tahu keamanannya gimana, efek sampingnya apa. Fungsinya overdosis jadinya lekoid deh. Ya, jadi better pakai suplemen atau vitamin yang kira-kira bisa ngebantu ya seorang pria biar kuat. Suplemen pun lu jangan asal kepancing dengan judul misalnya minum ini lu bisa langsung kuat 6 jam, 24 jam nggak turun-turun. Gila tuh, 6 jam lu ngapain sih? Paket warnet. Nih jadi gini, gue punya tips nih, punya tips sama solusi buat yang punya masalah atau yang lu mau jadi jagoan di ranjang. Jadi kalau misalnya ada yang mau staminanya jadi oke, coba deh yang namanya Bentrap. Bentrap tuh apa? Suplemen yang tadi lu bilang itu? Bentrap itu khusus buat suplemen cowok. Asli Put, Bentrap itu ya, dia tuh minuman serbuk, mudah larut, dan dia tuh bahan kandungannya tuh premium. Dia punya ginseng merah Korea.
Oh, emang ginseng ya kalau buat stamina ya? Ya, memang semua obat kuat yang buat stamina cowok itu pasti formulanya adalah ginseng. Tapi hanya sedikit orang yang ngerti nih sebenarnya yang ginseng itu bukan sembarang ginseng. Oh, ini ginseng bukan sembarang ginseng, Bos. Senggol dong. Jadi lu kalau milih itu jangan yang mentang-mentang lu baca mengandung ginseng, lu ambil. Jangan. Oh, oke. Jadi lu harus dengerin nih. Kalau lu udah denger podcast ini, lu harus ngerti nih. Jadi ginseng yang oke itu adalah ginseng merah Korea. Karena kandungannya itu dia bisa menguatkan elastisitas pembuluh darah lo. Jadi kayak mempercepat aliran darah. Terus kepekaan si Joni nih jadi lebih sensitif. Oh, si Joni lebih sensitif. Dong. Oh, nama-nama itu terserah kalian ya. Kalau gue Rahman. Oh iya. Nah, udah gitu si Bentrap ini dia itu bukan hanya untuk nge-push lo buat jadi keras ya, tapi stamina lo tuh jadi oke. Jadi lo main stamina lo jadi oke, tetap oke gitu loh. Nggak yang cuma keras doang, tapi stamina lo, peredaran darah lo lancar, lo oke, nggak pegel-pegel, nggak lemah, nggak letih, nggak lesu. Jadi Bentrap itu memang pure buat stamina cowok. Tapi sorry deh, kan tadi ngomongin ginseng ya. Kalau obat kuat itu emang nggak pakai ginseng juga? Pakai atau ada kandungan lainnya? Lu coba beli satu ya obat kuat. Aduh, kebat gua nggak pakai gitu-gituan. Pasti dia ada. Tapi kalau obat kuat itu, ada kayak ini ingredientnya apa aja pasti gitu? Ada. Pasti tapi ada ginseng ya. Masalahnya lu nggak tahu tuh itu ginseng beneran atau cuma tulisan doang. Belum campuran-campuran lainnya gitu kali ya? Betul. Oh, nah berarti kalau misalkan tadi kan lu rekomendasiin suplemen itu Bentrap. Tapi kan lu cewek, masa lu minum gitu emang boleh? Kalau Bentrap emang buat cowok, tapi masalahnya gue udah nih bukti nyata Bentrap adalah salah satunya gue dan teman-teman gue juga udah pernah nyoba dan memang benar Bentrap itu bisa bikin kenceng gitu. Tapi kan lu cewek. Iya, yang minum kan minum. Yang minum kan laki gue, putus. Oh, laki lo yang minum. Ya kan gue nggak tahu, siapa tahu lu minum juga biar lu kuat. Tapi ini tuh bukan buat cewek ya? Enggak. Cewek nggak boleh konsumsi ini. Gini, sekarang gue tanya sama lu. Ada nggak obat kuat untuk cewek? Nggak ada sih kayaknya. Jadi cewek itu paling kuat, betul. Nggak sih? Jadi yang butuh obat kuat itu hanya pria-pria lemah. Enggak. Tapi memang kalau obat kuat itu memang untuk pria. Kalau cewek itu memang enggak ada. Emang pada dasarnya udah punya kekuatan lebih ya, endurance, stamina dan segala macamnya lebih dari pria gitu. Maka mungkin pria biar nggak insecure tadi coba minum suplemen si Bentrap ini gitu. Dan ini tuh suplemennya aman gitu ya, lebih aman. Nah, enaknya Bentrap itu selain dia herbal, dia udah BPOM. Oh, aman lah ya. Udah halal, ada label MUI-nya. Dan nggak perlu lu worry kalau misalnya ada histori lu kena hipertensi, lu diabetes, lu kolesterol, itu tuh nggak akan keruh gitu loh, nggak akan ganggu sama badan lu. Tapi kalau minum ini harus pakai resep dokter gitu? Enggak sih, dia itu karena dia herbal, dia kayak suplemen gitu. Jadi oke, diminum anytime tuh oke, walaupun lu lagi punya hipertensi gitu. Oh, berarti anjurannya kalau minum ini kayak misalkan nanti malam kayaknya gue mau main nih sama cewek gue atau sama suami atau sama istri kok suami sama istri gue nih malam ini. Terus minumnya berarti ini pas paginya gitu. Kalau Bentrap itu better kalau lu mau minum tuh bisa 1 jam sebelum main. 1 jam sebelum? Bisa, itu nggak terlalu mepet gitu? Enggak sih. Oh, soalnya gini, gue pernah lihat juga tuh di Twitter orang banyak juga yang nge-share kayak mungkin sejenis suplemen tapi dalam bentuk permen. Permennya itu katanya bisa bikin kuat. Nah itu kandungannya juga ada kandungan, gue nggak tahu salah kalau itu kandungannya apa. Terus
Katanya kalau yang permen ini coba deh konsumsinya tuh 3-6 jam sebelum main eksekusi gitu. Dan ini tuh abis makan permen ini lo tuh akan kuat dan ini bisa bertahan 2-3 hari. Jadi kayaknya lo cukup minum satu untuk 2-3 hari ke depan kalau mau rutin main gitu. Itu kan sebenarnya ada sesuatu yang emang harus lo atur kan, biar lo tuh nggak over gitu kan, over konsum gitu kan. Kalau ini berarti 1 jam sebelum sebenarnya cukup. Bisa. Dia tuh jadi kalau misal kita ngomongin si Bentrap ini, dia itu karena herbal, dia aman dikonsumsi kapan aja. Lu mau minum paginya pun oke. Lu mau minum 1 jam sebelum main juga oke. Karena dia pertama tuh bakal bikin. Jadi Bentrap itu yang pertama disasarin itu stamina. Jadi lu kayak stamina lu jadi oke gitu. Kalau lu oke berarti stamina lu oke, itu peredaran darah lu tuh pasti lancar. Nah, jadi kayak nggak langsung minum sasarannya ke Joni, enggak. Jadi Bentrap itu sasarannya memang bukan langsung ke kepala bawah, enggak dong. Jadi dia tuh kayak sasarannya ya stamina lo. Kayak misalnya lo jadi capek kan, lo capek nih, lo pasti kayak minum suplemen apa sih kayak biar nggak letih lesu, itu kan pasti jadinya lu jreng tuh. Nah sama kayak itu roso gitu ya. Roso ye. Nah ini kayak, nah kalau Bentrap ini jadinya stamina lo jreng, Joni lu juga. Jadi stamina jreng si gue kan Rahman juga jreng gitu ya. Jadi so far sih aman banget karena dia herbal. Jadi dia lu nggak perlu khawatir lu akan deg-degan, lu akan kadang bikin lu baal, cuy. Baal tuh ini. Joninya. Apa namanya kayak nggak kerasa apa-apa gitu. Apa ya bahasanya? Kebas. Nah itu dia nggak bakal bikin baal Joni lu. Jadi tetap bakal sensitif tapi dengan keras yang optimal gitu, karena peredaran darahnya itu yang sasaran si Bentrap. Tapi kalau ini ada anjuran kayak misalkan ini lu minum cukup seminggu 1 kali aja ya gitu, atau lu boleh seminggu 200 kali gitu. Apakah ada kayak gitunya nggak? Takutnya kan ya kita banyak tahu lah ya kalau di luaran bahwa obat-obat yang stamina ini pun yang roso-roso tadi lu tuh nggak boleh terlalu sering kan, karena kan mungkin ada efek sampingnya ke tubuh gitu. Kalau ini juga kayak gitu kak, misalkan gue tuh kayaknya dalam 3 hari ini gue mau staycation liburan kemana, gue harus bawa si Bentrap ini berapa banyak ya gitu. Oke. Sebenarnya sih kalau lu nanya aturan pakai itu tergantung kondisi badan kita. Kalau misalnya gitu. Jadi Bentrap ini kayak mencegah, mengobati. Mengobati juga. Jadi kayak misalnya dia mencegah ED nih. Jadi lu belum ED nih. ED dan disfungsi ereksi ya. Lu belum nih. Lu masih oke, tapi kayaknya lu kayaknya gue kok mudah capek gitu loh. Gue kayaknya kalau pasangan gue ngajak main tuh gue kayak aduh besok aja deh, capek nih. Nah itu kan lu kayak butuh stamina yang yaudah ayo kita main gitu. Nah Bentrap itu bisa bikin itu stamina lu balik lagi. Itu kalau yang mencegah ED ya. Nah kalau lu udah ada ED, misalnya lu main nih, tapi wah ED lagi gue, yaudah deh, itu lu mengobati kan. Jadi lu minum Bentrap deh. Nah kalau lu mencegah, lu bisa minum ini. Jadi kemarin gue beli nih buat suami gue, buat pasangan gue. 1 box itu isinya 5 saset food. Nah karena kalau di posisi pasangan gue, dia kan kayak mencegah kan, biar bisa stamina oke. Itu dia bisa minum 2 hari sekali. 2 hari sekali bisa. Nah tapi kalau udah mencegah itu lu minum sehari sekali, itu juga nggak apa-apa. Jadi kayak disfungsi ereksi pun lama-lama ya jadi
oke lagi stamina lu. Oke. Ya, ayolah keras berarti lah. Sebenarnya gitu. tergantung kondisi badan. Terus lu tempurnya mau kapan? Diminumnya sebenarnya nggak ada kewajiban ya. Kayak misalkan ini tuh lebih disarankan diminumnya di pagi hari aja gitu. Karena sekaligus aliran darah cowok kan pagi tuh udah auto. Terus ditambahin ini makin strong gitu. Apakah atau misalnya diminumnya malam aja gitu sebelum tempur, sejam sebelum tempur? Enakan pagi apa malam sih minumnya? Kalau stamina pagi juga nggak apa-apa kok. Kalau laki lu gimana sebelum menghajar pertempuran kalian itu? Kalau pengalaman pribadi gue untuk tempur-tempuran nih, gue kadang ngasihnya malam. Misalnya dia pulang kerja nih, langsung dikasih. Nggak apa-apa kan, dia kayak suplemen. Dia kayak kerja lagi dong. Dia kan kayak suplemen buat. Jadi kayak sih. Lu capek di jalanan macet atau abis lu di kantor tuh ruwet sama deadline lu. Terus pas sampai rumah lu mau main tapi kok lemes. Nah, itu nggak apa-apa lu minum, kan cuma buat stamina lo jadi oke gitu. Pokoknya kalau untuk mencegah bagus kok ini buat si Bentrap nih bagus kok buat kayak mencegah lu ED. Dan lebih bagus lagi karena pas lu ED lu mau nyembuhin ya pakai ini aja, nggak usah pakai obat-obat kuat yang bikin lu dak-dikduk. Tapi lu kan pakai Bentrap ini udah lama atau baru-baru aja? Gue sih denger Bentrap ini udah lama, cuman gue nyoba tuh baru beberapa bulan ini sih, karena gue udah denger nih kayaknya oke nih. Bentrap ini gue taunya dari marketplace sama sosial media. Ketika lu cari kayak stamina pria, lu nyari-nyarinya di Instagram tuh stamina pria gitu. Awalnya lu menyadari bahwa laki lu lemah, terus lu datang ke sosial media. Nah, tadi kan jangan dong ceritanya. Jangan. Kan laki lu bukan lemah, mencegah coy. Mencegah. Staminanya. Terus kan kan lu tuh harus dari latar belakang lu kayak wah gue coba cari ke Instagram stamina pria gitu kan. Terus ketemulah akun Instagram si Bentrap tadi kan. Nah, iya. Jadi iya kenapa ya kalau misalnya laki-laki dibilang lemah itu sensi ya? Aku enggak. Masa? Ya kan lu belum kutu. Ya nggak, misalkan gue dibilang lemah, ya udah gue ningkatinnya gimana ya caranya gitu. Terus nanti testing lagi. Ini lagi kan kayak good communication, butuh understanding each other. Jadi saling terbuka kan bagus. Makanya kan gue tanya, kok lu bisa gitu? Pasti kan ada latar belakangnya. Lu masuk ke Instagram nyari-nyari stamina pria gitu. Apa menurut lo ada ketakutan di situ? Padahal kan yang harusnya insecure cowok, karena kita bahas insecure tadi kan. Suami lo nggak insecure tapi lu yang akhirnya nyari kayak lu mungkin ngerasa kayaknya butuh lebih nih, akhirnya lu cari gitu ya di IG. Jadi ketika balik lagi yang di awal, jadi dunia laki-laki itu memang insecure-nya itu salah satunya. Jadi lu ngerasa punya takut. Nah, ketika gue nyari bahan untuk konten gue, ED itu ternyata bisa hilang. Salah satunya adalah dengan ginseng merah Korea. Nah, ternyata kandungan ginseng merah Korea itu nggak semua suplemen untuk pria itu pakai, tapi cuma Bentrap doang. Jadi kenapa gue sasaran ke Bentrap? Karena gue tahu ginseng merah Korea itu yang gue cari, dan kebetulan ginseng merah Korea ini cuma ada di Bentrap. Jadi kenapa gue sasarannya mau nyoba Bentrap buat stamina cowok gue, karena dia punya ginseng merah Korea. Nah, untungnya lagi karena Bentrap ini selain kandungannya premium, dia bisa dipesan di mana aja, bisa di marketplace, bisa di Shopee. Nah, lu berarti waktu nyari-nyari itu lu lihat ke Instagramnya si Bentrap, terus lu DM gitu adminnya, terus lu beli atau lu transaksi di sosmed atau di marketplace lain gitu. Gue pernah nyoba di pembeliannya gue pernah nyoba pembeliannya melalui Instagramnya sama di Shopee. Jadi ketika yang gue bilang tadi, jadi gue nyari stamina pria yang bagus itu bahannya apa? Ternyata pas gue browsing, kandungan ginseng merah oke. Gue cari, abis itu gue cari produknya apa nih yang kalau kandungannya ginseng merah Korea. Ternyata Bentrap. Terus udah gue cari Bentrap, terus gue lihat ada sosial medianya. Nah, terus abis itu gue klik deh.
di mana gue bisa dapetinnya? Ternyata ya itu gue bisa dapetin, gue misalnya bisa gitu. Bisa DM dari IG-nya sama di marketplace. Kalau misalkan gue nggak tahu ya, ntar gue bakalan beli apa enggak, karena kan gue harus nyari lawannya dulu. Oke. Nah, ada ini nggak sih di Bentrap tuh kayak mungkin ordernya kan kadang kalau marketplace tuh bisa, atau apa ya, barang-barang kayak gini tuh bisa di message atau di WA aja lah, lama banget sih nih. WA gitu ada nggak? Kadang-kadang kalau hati-hati juga nih, Bentrap ini kan kualitasnya oke nih. Nah, karena udah lumayan banyak yang tahu kualitasnya oke, banyak yang palsu. Jadi palsu juga. Banyak yang palsu nih, Put. Jadi lu agak-agak harus sortir lagi hati-hati kalau beli Bentrap bukan di official store-nya. Jadi Bentrap itu punya official store-nya, sama lu bisa kontak deh. Ntar gue kasih ya, bentar gue cari. Dia ada customer service-nya di 0857 7135 5037. Bentar gue catat dulu. Oke. 08 57 71 35 53 037. Oke, gue catat atau ke WA. Atau lu bisa cari Instagramnya Bentrap Official. Ntar gue cek deh Instagramnya. Nah, lu bisa beli di situ karena yaitu officialnya. Dia dikeluarin dari PT Tradisi untuk Semestra, PT Trust. Itu jadi resmi dari BPOM juga aman ya? Tipu-tipu deh. Oke. Nanti gue cek abis rekaman ini, terus gue lihat-lihat dulu, gue mau beli yang kayak gimana, yang berapa gitu. Ntar gue cek dulu. Lupa. Apa nih? Better lu beli sekarang deh, soalnya dia masih ada promo. Hah, lagi ada promo? Promo akhir bulan ini. Oh iya. Promonya tuh jadi, diskon gitu maksudnya? Promo bulan ini lumayan diskonnya. Gue kemarin promonya tuh buy one get one. Lu rutin beli ya? Buy one get one cuy. Lumayan. Lumayan rutin sih kalau hitungannya. Joni suami lu. Tenang, pokoknya ketika lu menggunakan Bentrap nggak usah minder lu lemah ya. Pokoknya pakai Bentrap ya lu lemah ya, enggak usah ada stigma kayak gitu, enggak kok. Karena pede aja ya. Karena memang Bentrap itu ya buat stamina lo oke. Jadi bukan karena gue lemah gue minum Bentrap deh, enggak gitu. Jadi kayak beneran stamina lo dijaga. Oke. Nanti gue cek abis rekaman ini langsung di Instagram atau di apa tadi, Shopee ya? Bisa ada di marketplace lain. Episode ini kayaknya gue udahin dulu karena kita udah ngobrol lumayan banyak tentang keinsecurean cowok gitu. Jadi mungkin coba kita summarize ya Mbak Pretu ya. Kan kita tadi bahas panjang tentang cowok yang insecure, diranjang karena ketakutan ejakulasi dini dan juga disfungsi ereksi yang sering terjadi. Makanya coba cari yang suplemen yang terjamin kesehatannya, keamanannya, kebersihannya, dan udah dilindungi sama BPOM juga, lolos BPOM. Dan ini tuh akhirnya tadi kita bahas nemu satu produk namanya Bentrap gitu. Walaupun gue secara pribadi belum coba, mungkin nanti bakalan gue coba juga. Jadi si suplemen ini bisa bikin staminanya si cowok itu lebih baik, lebih kuat gitu ya. Dan ini fungsinya nggak hanya untuk ranjang aja, tapi fungsinya juga untuk stamina si prianya gitu. Jadi untuk yang pakai si Bentrap ini, jadi nggak usah takut, bukan cuma soal ranjang aja, tapi soal stamina. Mungkin yang aktif banget kerja, terus di luar punya kegiatan yang banyak, sebenarnya ini juga aman dikonsumsi. Tinggal yang penting gimana kalian percaya sama diri kalian bahwa nggak usah insecure lah. Hal-hal kayak gitu tuh udah nggak ini lagi sekarang, udah nggak terlalu relevan gitu. Percayalah diri, percaya diri dulu aja, ya nggak sih? Mbak Preto ada
pesan terakhir nggak nih, kan sebagai wanita yang sudah berpasangan terus suaminya dicekokin cuy, dicekokin bentrap, ayo minum biar Johnny, dan diranjang nonstop. Pokoknya intinya kalau cowok itu lu ada masalah di ranjang, lu nggak usah khawatir, lu jangan stres, lu jangan, kadang kan sialan gitu kan, tapi nggak usah pokoknya nggak usah lu yang nggak kenceng lagi, nggak keras lagi, nggak usah sampai dibawa kesel gitu, karena solusinya ada gitu loh, ada kok buat cowok-cowok yang mau pasangannya puas atau sama-sama puas. Itu tadi lu bisa minum Bentrap. Oke, siap. Itu wajib dicoba ya. Oke, kalau gitu terima kasih waktunya Mbak Pretu. Buat yang di luar sana mungkin yang udah dengerin, boleh dicoba. Mungkin nanti di sosmed podcast gue akan coba mungkin kayak coba review, kasih testimoni apakah benar yang namanya Bentrap ini benar-benar top chair. Sampai nanti gue harus cari lawannya dulu. Sampai ketemu lagi di episode lain ya. Bye-bye semuanya. Bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.